Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Rabu. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, pengamat politik dan pemerhati bangsa, Bang Tony Rosyid. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony Rosyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Sehat ya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ini saya kalau membaca kemarin tulisan yang di-share itu ya mengenai pengalaman Bang Tony ketika melihat kerumunan orang di Jakarta sampai di balai kota melepas kepergian melepas selesainya masa bakti Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Wah itu tulisannya begitu kerasa juga gitu dengan membacanya saja, apalagi yang pergi ke sana gitu ya, atmosfernya pasti terasa begitu beda. Bang Tony, kami akan menyoroti pertama memang mengenai Anies Baswedan yang sepertinya menjadi simbol harapan rakyat. Lalu kami juga nanti ingin menyinggung masalah, kalau tadi kata pembaca berita itu disebut Hang Heng Hong Polri yang belum berkesudahan gitu ya. Sama yang ketiga sedikit nanti kami juga ingin menyoroti mengenai agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden FIFA ya. Juga kelanjutan bagaimana sebenarnya sepak bola ini di negara ini begitu difasilitasi oleh pemerintah, perannya seperti apa. Pertama Anies Baswedan, Bang Tony, bagaimana kita melihat sosok ini setelah selesai memimpin DKI Jakarta? Ya, ada dua hal yang membuat antusiasme dari warga DKI, bahkan juga masyarakat di Indonesia terhadap Anies. Yang pertama adalah karena memang Anies ini adalah tokoh yang fenomenal dalam konteks sebagai Gubernur DKI. Anies lahir dari situasi yang sangat dinamis pada saat itu di Pilgub 2017, di mana ada gesekan yang luar biasa antara sejumlah pihak terhadap Pilgub DKI pada saat itu, yang sehingga masyarakat Indonesia bahkan dunia memberikan perhatian cukup besar. Ini fenomena yang menurut saya alami. Siapapun pada saat itu yang menjadi calon di Pilgub DKI akan mengalami hal yang sama. Kebetulan saja takdir kemudian memberikan kesempatan bagi tiga orang, Ahok, kemudian Anies, dan AHY. Dan juga takdir memberikan kesempatan bagi Anies untuk memenangkan sebuah kontestasi di Pilgub DKI 2017 waktu itu. Kalau saja seandainya yang muncul sebagai pemenang adalah AHY, maka AHY lah yang akan dituduh memainkan politik identitas. Terus kemudian AHY inilah yang kemudian dianggap sebagai orang didukung oleh kelompok kanan dan seterusnya. Ini akan terjadi kebetulan saja Anies yang memenangkan. Seandainya saja yang memenangkan itu Ahok, maka istilah politik identitas mungkin akan dengan segera hilang, tidak lagi muncul. Andai saja bukan Anies dan bukan AHY yang maju dan kemudian menang, si Parmin misalnya, maka Parmin ini juga akan dituduh memainkan politik identitas. Tetapi masyarakat memang perlu paham dan berpikir objektif bahwa tidak ada satupun orang yang pada saat itu akan bisa menghalau terhadap isu yang begitu kuat terhadap dinamika Pilgub DKI 2017 itu. Jadi yang perlu dipahami adalah apakah kandidat itu membuat narasi-narasi politik identitas. Itu yang penting. Kalau kandidat tidak pernah membuat narasi politik identitas, maka otomatis tuduhan itu batal. Kita lihat AHY maupun Anies itu tidak pernah membangun narasi politik identitas, dan kita tahu dua sosok ini kan memang lulusan Amerika, satu Harvard University dan Anies itu dari Illinois, kemudian dari Maryland, S2 maupun S3 dari Amerika. Jadi nampaknya berlebihan ya, kalau kemudian menuduh Anies itu memainkan politik identitas. Faktor yang kedua adalah Anies kemudian menjadi sosok yang memiliki magnet cukup
besar untuk dikandidatkan di Pilpres 2024. Dan Anies makin lama makin muncul namanya, yang kemudian apalagi didukung oleh kemampuan Anies atau prestasi. Jadi Jakarta yang begitu banyak, ya mau tidak mau simpel saja menilai gitu. Jadi bandingkan kalau melihat prestasi Anies di Jakarta, ya penghargaan yang didapatkan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan daerah lain, dan bandingkan juga penghargaan yang didapatkan oleh atau diperoleh oleh Pemprov DKI dengan masa-masa gubernur sebelumnya. PTP saja 5 kali berturut-turut. Pada masa Fauzi-Bowo hanya sekali. Pada masa Pak Jokowi dan Pak Ahmad tidak ada. Artinya apa? Ini untuk mengukur secara sederhana, simpel, dan kemudian gampang, objektif. Belum penghargaan yang lain. Kemudian kita juga lihat perubahan di DKI. Yang merasakan perubahan itu siapa? Ya warga DKI. Kalau kemudian yang banyak nuduh warga yang lain, ya menurut saya nggak objektif dong. Ya masa masyarakat Jawa Tengah misalnya ya tidak paham Jakarta, tidak melihat Jakarta, terus kemudian tidak merasakan di Jakarta, lalu bilang bahwa ini gagal, tidak ada perubahan. Ini kan ngawur. Kalau mau tanya random saja masyarakat DKI, mulai dari tukang cendol sampai profesor, mulai dari pojok perbatasan Tangerang sampai perbatasan Bekasi, tanya mereka apa yang mereka lihat dan apa mereka rasakan, ada nggak perubahan, ada nggak perbedaan, ada nggak sesuatu yang membuat mereka kemudian merasa nyaman dan mengapresiasi. Nah ini baru penilaian objektif, dan survei mengatakan memang lebih dari 70%. Artinya ini bukan soal Anies atau soal siapa, tetapi mari masyarakat harus didorong untuk melakukan penilaian yang objektif karena berbasis pada ukuran-ukuran data yang ada. Ini penting ya. Objektivitas ini pada akhirnya harus menjadi sebuah karakter kejujuran. Objektivitas ini kan kejujuran. Kejujuran harus menjadi sebuah karakter bagi bangsa ini yang selama ini terus-menerus dirusak oleh buzzer, yang selama ini terus-menerus dirusak oleh elit-elit politik, yang selama ini betul-betul dirusak oleh mereka untuk kepentingan jangka pendek. Ini yang harus dilawan oleh siapapun, ya. Oleh siapapun, bukan hanya oleh agamawan. Jangan malah justru sejumlah agamawan ini lalu karena keawamannya soal politik, ya dikena virus isu-isu yang hoax, data-data yang menyesatkan, yang pada akhirnya ikut-ikutan serta merta berbicara yang tidak pas, tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang ada. Ini harus betul-betul diluruskan. Jadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang punya kejujuran, jadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang objektif, jadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang memang betul-betul mampu untuk bicara sesuai dengan fakta, bicara apa adanya, tidak dikelola oleh isu-isu yang memang sengaja dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini untuk 2024 memang Anies punya magnet yang cukup besar, yang pada akhirnya kita lihat animo masyarakat ketika datang ke perpisahan Anies. Kita sebelumnya lihat video. Saya ketika lihat video itu kan masih datar lah, masih biasa gitu. Jadi kemarin kebetulan saja kan memang saya sama keluarga ya, itu suka kalau hari Minggu itu ke Car Free Day cari angin lah. Terus kemudian kemarin nggak sempat karena saya dari Cibubur, keluarga saya suruh nyusul, katanya pada malas, saya kemudian jalan sendiri. Ketika dari sana macet, dan ketika macet ya agak bertanya-tanya dalam hati, ini masa si orang-orang di Car Free Day nggak memberikan kesempatan sedikit pun. Ya ini kan busway, ini kan tidak banyak juga gitu. Hasilnya selah dikit, ya mereka akan minggir sebentar, bisa nengah lagi. Itu sampai kemudian berpuluh-puluh menit. Gitu. Akhirnya saya ada yang penasaran, kemudian berdiri. Saya juga ikut berdiri, nengok kanan kiri melalui kaca jendela di situ. Kok kemudian ada yang tempat di mana padatnya luar biasa, orang pegang HP di tangannya di atas, sepertinya sedang mengerubutin orang. Terus masih bertanya-tanya, itu ada apa itu kan? Saya pikir orang jualan atau apa. Kemudian pelan-pelan, kemudian dapat dikit-dikit, makin aku nengok, rupanya makin dekat kelihatan
Anies mungkin setengah jam mungkin kena macet di situ bisa Hmm. lebih. Saya lihat oh Anies, kemudian saya ingat oh ini memang hari lunas baktinya Anies, Fitrul Budi. Nah disitulah kemudian ragu saya. Kan nggak bisa turun serta-merta. Hmm. Hmm. Maju ke depan ada halte, turun nggak ya turun nggak, kalau Hmm. turun jauh dong gitu kan, aku jalan gitu kan. Sudahlah Bismillah, saya turun Hmm. turun resiko untuk jalan jalan jauh dari tempat tujuan. Itu aku lihat kemudian Anies jalan, memang aku perhatikan dan begitu banyak orang yang lalu, ada rombongan begitu banyak lari. Ada spanduk yang katanya ya itu ada 2 kilometer dan sebagainya. Hmm. Oh ini luar biasa nih masyarakat. Akhirnya saya terjebak di situ untuk mengikuti. Terus sampai jalan saya ikuti sampai di mana ini. Saya jalan duluan. Terus kemudian begitu kerumunan masa luar biasa besar. Hmm. Setiap gerak-gerik Anies saya coba lihat, ternyata memang animo masyarakat, antusiasme masyarakat untuk menyambut Anies itu luar biasa. Rebutan foto hingga sekitar butuh 1 sampai 2 jam lah sampai balik kota itu. Jadi saya nungguin dari jauh, saya ngeliatin, kadang mendekat, kadang jauh. Ini fenomena baru ini. Ya biasanya orang itu dikerumunin pada saat pelantikan ya, pada datang semuanya. Ini udah selesai, mau purna. Gitu kan? Yeah. Kenapa orang pada ngerumunin? Sampai kemudian saya ikuti, ada di situ kok ada panggung-panggung. Gitu. Saya kemudian lihat sampai di balik kota, saya coba masuk di lingkaran berdesak-desakan orang ya, namanya keingintahuan begitu besar apa yang terjadi gitu kan. Ada 4 panggung kalau nggak salah ya, nggak salah karena saya sambil lalu sebetulnya itu. Yang kemudian saya lihat itu orang berdesak-desakan dan sepanjang jalan antara HI Tamrin sampai Jalan Merdeka Selatan ya, itu memang dieluk-elukan, ada teriakan-teriakan, ada presiden. Sini saya melihat ada ekspektasi rakyat yang cukup besar. Hari itu juga sorenya saya coba lihat WA, kebetulan HP saya mati, sorenya saya buka, saya cas, kemudian saya lihat ternyata banyak viral video-video dari atau berita-berita juga dari para pendukung Anies di berbagai daerah, terutama Simpang 5 karena saya orang Jawa Tengah ya. Yeah. Ternyata ada drum band, ada orang bikin spanduk, ada pakai kaos Anies di kawasan Simpang 5 begitu besarnya. Itu konteksnya, padahal ini adalah Jawa Tengah yang notabene nama Ganjar cukup melejit sebagai kandidat calon presiden juga. Nah, iya, begitu juga ada di Brebes, ada di Pekalongan, ada di Tegal, ada di Makassar. Itu video pada viral di beberapa grup media, coba saya telusuri, ternyata memang heroisme Anies ini itu cukup besar di hadapan masyarakat dan ekspektasi rakyat kepada Anies juga cukup besar, dan ini berbanding lurus dengan popularitas Anies dan juga elektabilitas Anies. Nah, Bang Tony, kita tidak tahu, tapi kita lihat. Ya. Ya, dari situ Bang Tony, sebenarnya kapabilitas dan juga seberapa pentingnya Anies Baswedan menjadi pemimpin yang dirindukan oleh bangsa ini, bagaimana menurut Bang Tony? Anies bisa menjawab itu gitu ya, dengan sekarang beliau sudah berani untuk maju di 2024. Ya, kan memang sudah dideklarasikan oleh Nasdem. Di hari yang sama juga dideklarasikan oleh PKS, tetapi dengan bahasa yang lebih soft, dengan pidato Presiden PKS itu Ahmad Sehu mengatakan bahwa kami mengapresiasi, mendukung apa yang dilakukan oleh Nasdem, dan kami mengapresiasi Anies Baswedan memang tokoh bla 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 gitu kan ya, dengan semua narasi-narasi positifnya Presiden PKS itu. Sebenarnya ini juga merupakan sebuah deklarasi tapi berbentuk soft melalui video oleh pimpinan tertinggi di PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Ini dari sini kita memang lihat ini adalah ekspektasi yang cukup tinggi dari rakyat, dan ini menjadi amanah ya kalau nanti Anies jadi presiden. Jangan sampai ketika jadi presiden itu ekspektasinya
presiden rakyat itu menurun. Nah ini menjadi beban tersendiri bagi Anies untuk menerima amanah dan membaca ekspektasi rakyat. Dengan demikian ada dua hal. Yang pertama adalah proses untuk memenangkan, yang kedua adalah mengisi kemenangan itu. Proses memenangkan itu kan juga tidak ringan. Kalau kita tahu Anies dioposisionalkan, padahal bukan oposisi tapi dioposisionalkan, dioposisikan, karena memang banyak pendukung yang berada di sisi ruang oposisi bagi pemerintah pusat, yang Anies kemudian kena getahnya, kena imbasnya, menerima akibatnya, karena para pendukungnya banyak yang mengkritik. Sejauh ini Anies selalu bilang bahwa silakan kritik, tetapi tidak boleh kemudian jelek-jelekan pada siapapun. Dan kita harus berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk juga Anies melakukan kolaborasi yang cukup intens dengan pemerintah pusat ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam proses ini memang para pendukungnya harus juga paham melalui sebuah proses. Jadi harus juga merayu, memikat, menjadi magnet bagi mereka yang belum mendukung atau mereka yang selama ini memberikan dukungan kepada pemerintah pusat. Jangan didualismekan, jangan didikotomikan, jangan dihadap-hadapkan antara Anies dengan Pak Jokowi misalnya. Atau ke depan ketika Anies jadi presiden, ya harus melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, tentu saja dengan pertimbangan sesuai dengan aturan. Itu positif untuk rakyat, positif untuk bangsa, dan bermanfaat untuk rakyat. Ini yang kemudian tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan program dari pemerintahan sebelumnya. Siapapun itu, termasuk apa yang dilakukan oleh Anies di DKI. Yang melanggar ya dihentikan, yang tidak melanggar dan itu bermanfaat untuk bangsa dan juga rakyat ya diteruskan. Itu kan bagian daripada prinsip leadership, harus melakukan keberlanjutan seperti itu. Ini bagaimana mengisi kemenangan, ya harus terus melakukan perubahan, dan Anies nampaknya memang memiliki integrity, memiliki capability. Itu dua hal yang dimiliki oleh Anies. Electability otomatis lah, karena itu menjadi syarat untuk jadi seorang presiden, ability menjadi presiden. Jadi ability, dia tidak punya kasus hukum lah misalnya. Kalau kemudian kita bandingkan dengan Ahok yang sudah direkomendasikan oleh BPK tidak diperiksa, tapi Anies BPK itu soal formula E clear malah bukan diperiksa, ya dipanggil. Ini juga menjadi pertanyaan publik. Akhirnya muncul istilah kriminalisasi. Ya wajar istilah kriminalisasi muncul karena memang masyarakat atau rakyat itu melihat proses. Dan prosesnya Anies tidak ada masalah, kenapa dipanggil? Sementara sebelumnya itu punya masalah, kenapa tidak dipanggil? Baik, semoga kita nanti lihat ya bagaimana gerak langkah Anies menuju 2024. Dan Bang Tony, kita beralih ke isu lainnya. Ini ketika Polri terus timpa masalah lah gitu ya. Terbaru ini masalah mengenai pencopotan Kapolda Jawa Timur, ketika justru Presiden Jokowi akan memberikan arahan orientasi kepada seluruh pejabat-pejabat Polri. Bagaimana Anda melihat sekarang marwah Polri ini dengan berbagai kasusnya? Ya, memang tidak biasa. Ada positif, ada kritik juga ya. Ya, positifnya memang hukum harus berlaku untuk siapapun, termasuk terhadap anggota kepolisian itu sendiri. Apalagi momentumnya lagi sensitif seperti sekarang ini, di mana polisi sedang diuji dengan berbagai musibah di internalnya. Kemudian ada kasus Irjen Teddy yang Minahasa yang notabene akan dilantik, ya sudah ditunjuk akan dilantik hari Seninnya, ya ternyata 2 hari sebelumnya ditangkap, dan ini kan hampir tidak pernah terjadi di kepolisian. Kalau yang menangkap KPK ya orang kemudian menyalahkan personal itu sendiri. Ya. Tapi kalau yang menangkap dari institusi Polri ya, kemudian muncullah dugaan, muncullah asumsi bahwa ini adalah ada persaingan di internal Polri, kan begitu akhirnya membacanya. Apalagi ini muncul pada saat situasi yang masih sensitif, situasi yang masih dinamis, situasi yang masih kurang bagus yang ada di internal, yaitu kasus Jatsus. Orang akhirnya membacanya atau menilainya, mengasumsikan
mengartikannya, mengopinikannya atau menafsirkannya, yang namanya publik ya. Saja mereka menafsirkan. Nah, ini adalah persaingan Satgasus, di mana orang Satgasus kemudian dicopot diganti oleh orang yang di luar Satgasus, yang pada akhirnya orang membacanya, oh kok diganti sebelum pelantikan, kok ditangkap sebelum pelantikan, narkoba. Apakah ini adalah sebuah persaingan yang menunjukkan bahwa Satgasus masih kuat? Kemudian juga ditambah masih berbelitnya di proses Sambo CS ini telah menunjukkan sesuatu kekuatan. Banyak orang yang mengusulkan ada 3 Kapolda untuk dipanggil dan sebagainya. Dan ini memang publik membacanya, kata orang Sunda, babaliut gitu. Babaliut. Rumit. Babaliut rumit ya kalau nggak salah ya. Artinya ya, saya bukan orang Sunda. Iya. Saya sering mendengar rumit gitu. Jadi seandainya saja proses ini ya, sebenarnya kalau kita baca dari berbagai analis para mantan orang-orang Polri, penyidik Polri ya, itu sebenarnya kasus ini kan sederhana. Kalau kemudian ditangani secara apa adanya, ini kemudian menjadi sederhana, menjadi cepat, menjadi tidak berbelit-belit, menjadi tidak lama, menjadi tidak memunculkan multitafsir dan kecurigaan publik, tidak melahirkan banyak stigma negatif dari publik kepada institusinya. Ya, kalau kemudian kita mau bicara, orang-orang di kepolisian itu banyak banget yang baik, banyak banget yang lurus gitu kan. Jangan sampai kemudian ini dirusak oleh segelintir orang oknum yang dianggap memiliki kekuatan untuk melakukan manuver-manuver di luar batas ya, di luar batas yang wajar. Nah, ini yang kemudian menjadi seru, yang berlarut-larut. Ini saya sebagai sebuah analogi saja, analogi gini. Jadi ada kawan saya di sebuah birokrasi, dia orang yang staf biasa oleh seorang direktur eselon 2 ditegur, kenapa kamu bikin laporan begitu lama? Laporan kok sampai berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu nggak selesai. Laporan apaan? Nah, kawan saya itu jawab, mohon maaf Pak Direktur, sebenarnya sehari pun selesai Pak Direktur. Masalahnya adalah kita harus menyesuaikan laporan ini ya dengan fakta-fakta di lapangan. Ya, karena apa? Laporannya itu misalnya tiga hari kegiatan dibuat 2 hari, itu berarti laporannya harus disesuaikan 3 hari. Nah, yang hari ketiga itu dari mana datanya kan gitu? Nah, di situ harus ada absensi palsu. Di situ harus ada catering, membuat catering palsu. Di situ adalah sewa hotel palsu. Disitulah ada rekayasa begitu banyak, sehingga ini membuat sulit. Ketika ini membuat sulit, pada akhirnya laporannya itu berhari-hari supaya betul-betul tampak sempurna, sehingga tidak ada celah untuk BPK menemukan sesuatu yang janggal. Kan begitu. Ya ini di banyak birokrasi lah. Ya, yang berjalan selalu seperti itu. Kegiatan 2 hari dibikin 1 hari, dan terus kemudian belum lagi transportasinya naik apa gitu kan. Kok pulangnya hari ini, katakanlah Senin sampai Rabu, kok pulangnya Selasa. Ini kan juga harus bisa menjadi temuan. Dan ini kan seperti sesuatu yang biasa terjadi. Nah, akhirnya menjadi sulit gitu. Maksud saya apa gitu kan? Sesuatu yang sederhana akan menjadi sulit ketika tidak apa adanya. Sesuatu yang sederhana akan menjadi rumit ketika tidak berbasis kepada fakta yang ada. Nah, ketika rekayasa sudah masuk gitu kan, maka akan menjadi sulit. Rekayasa itu dalam pengertian biasanya ada adu kuat antara satu dengan yang lain. Nah, akhirnya publik membacanya seperti itu ke kasus ini gitu. Ya, padahal semakin lama, semakin banyak stigma negatif, semakin lama semakin muncul banyak kecurigaan, maka institusinya lah yang akan dikorbankan. Kasihan institusi Polri yang seharusnya yang tidak melakukan apapun. Kalau institusional kan tidak ada yang salah bagi institusi. Tapi yang akhirnya ikut menerima getahnya itu. Yang melakukan kan oknum, katakanlah gitu. Ya, tapi kemudian
institusinya menjadi objek penilaian yang menurut saya ya akhirnya masif gitu loh. Ini yang harus disadarkan baik kepada masyarakat maupun kepada kepolisian itu sendiri. Segera selesaikan ya sesuai dengan apa yang ada, apa adanya. Kalau itu kemudian apa adanya, transparan, tidak bolak-balik, konsisten, saya pikir penilaian masyarakat akan berbalik. Penilaian masyarakat akan melambat laun menjadi positif dan mengapresiasi terhadap Kapolri terutama. Iya. Akhirnya kita menunggu ya, kalau kata netizen ini Polri dipimpin oleh orang-orang baik gitu ya di kepolisian. Nah, Bang Tani, sebagai penutup ini kita juga ingin melihat pandangan Anda bagaimana sebenarnya ketika kasus Kanjuruhan ini masih terus berproses. Lalu juga ada pendekatan pemerintah dalam hal sepak bola juga ini ingin menunjukkan gitu kepada masyarakat seolah-olah gitu ya bahwa pemerintah begitu concern dan begitu perhatian terhadap olahraga yang disukai oleh masyarakat. Ada masalah apapun akan segera diselesaikan, termasuk salah satunya agenda pertemuan dengan Presiden FIFA karena di Indonesia ini akan banyak agenda internasional terkait dengan sepak bola dan masalah Kanjuruhan seperti menjadi batu sandungan gitu ya. Ada langkah-langkah pemerintah yang dilakukan. Dan juga ada hal lain yang dikritisi kembali ketika stadion Kanjuruhan akan dirubuhkan. Jadi ketika ada masalah, kenapa selalu pemerintah itu diakhiri dengan pembangunan dan anggaran? Gitu Bang Tony. Ya, satu sisi kita perlu apresiasi langkah proaktif yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kasus Kanjuruhan itu, di mana ada komunikasi dengan FIFA yang menjadi sebuah lembaga punya otoritas ya untuk melakukan segala hal terkait dengan persepakbolaan di dunia, termasuk juga persepakbolaan di tingkat nasional Indonesia. Dan memang kita prihatin ya, kenapa ada yang meninggal sampai 132 orang, yang meninggalnya itu bukan karena tawuran, meninggalnya bukan karena pertengkaran, tapi meninggalnya karena berdesak-desakan, hilang nafas, atau kemudian akibat dari gas air mata yang disemprotkan. Ya itulah Indonesia gitu kan. Itulah Indonesia, di mana memang ada seringkali ada persoalan yang tidak sederhana malah disederhanakan, yang sederhana malah dirumitkan. Ini kan persoalan yang sangat tidak sederhana. Nyawa ini urusannya 132. Satu. Yang kedua adalah ini soal masa depan persepak bolaan Indonesia. Dan di situ ada hiburan, di situ ada profesi, di situ ada ekonomi, di situ ada psikologi sosial, berkaitan dengan banyak hal. Bisa dikatakan hiburan orang Indonesia sekarang kan sepak bola. Gitu kan? Sepak bola. Dulu kita ketika kecil di kampung punya lapangan, di Jakarta nggak punya lapangan. Ya, lapangan sepak bola itu adalah hiburan yang paling murah dan paling membahagiakan pada saat kita kecil. Anak kecil kan murah karena nggak perlu biaya. Kalau main futsal sekarang butuh biaya, mahal lagi. Main bulu tangkis mahal juga, main apapun mahal. Sepak bola adalah hiburan, betul-betul hiburan rakyat, baik hiburan bagi pemainnya maupun hiburan bagi para penonton. Orang sampai malam-malam jam 2 nonton sepak bola itu kan karena mereka butuh hiburan, di mana hiburan ini gratis, tidak mahal, tidak perlu atau tidak butuh biaya untuk keluar. Oleh karena itu kita apresiasi kalau kemudian Presiden mewakili pemerintahan Indonesia proaktif untuk melakukan langkah-langkah dengan pertama diawali berkomunikasi, bertemu dengan pihak FIFA. Ini penting sebelum kemudian nanti ada punishment yang diberikan kepada persepak bolaan di Indonesia. Yaitu kasihan juga pemainnya, kasihan juga rakyat Indonesia akan kehilangan hiburan. Ini penting. Tetapi ini masalah besar. Masalah besar. Ya, jangan hanya prihatin saja, jangan hanya berduka saja. Bagi pihak yang punya otoritas, selesaikan setuntas-tuntasnya, sebaik-baiknya, seefektif-efektifnya.
sehingga satu ini tidak akan berulang kembali. Kemudian yang kedua, meyakinkan kepada dunia internasional, meyakinkan kepada publik di nasional juga bahwa ini betul-betul sebuah bentuk penyesalan yang dibuktikan dengan penyelesaian secara tuntas. Ya, dan kemudian menganggap ini adalah bukan kejadian yang sambil lalu belaka dengan hilangnya nyawa begitu banyak, bahkan ratusan orang itu. Dari sini kemudian harus menjadi sebuah kesadaran juga, jangan malah berorientasi kepada anggaran gitu loh. Semua tidak bisa diselesaikan dengan anggaran, meskipun anggaran itu penting. Kemudian dirobohkan. Ya dalam konteks ini emang yang salah itu stadionnya. Iya. Bukan. Ya? Iya, ya ini kan ada salah itu penanganan. Yang salah itu penanganan. Buktinya apa? Ya buktinya ada tersangkanya. Gitu. Iya. Ya, nggak pernah stadion dijadikan tersangka. Gitu. Kalau itu kan sudah bertahun-tahun berdiri dan sudah bertahun-tahun dipakai. Jangan juga salahkan Arema, jangan juga Aremania, juga salahkan para pemain sepak bola. Jangan suka salahkan ini gara-gara Arema sama Persibaya, seandainya yang lain belum tentu juga gitu loh. Ini ada soal manajemen, ini adalah soal SOP, dan terbukti memang ada tersangkanya karena melakukan kesalahan-kesalahan itu. Stadion tidak ada masalah. Kalau ingin memperbaiki stadion bukan karena kasus ini. Gitu. Ya jadi perlu kemudian disadari. Yang paling penting adalah ya selain soal ini ya Indonesia ini kan negara besar, 275 juta penduduknya. Masa sih kalah dengan Thailand terus gitu loh. Seringkali gitu loh. Masa sih tidak bisa PSSI itu masuk Piala Dunia. Masa sih? Nah, kita itu kan dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand soal SDM itu kan jauh. Artinya kita punya jumlah SDM yang begitu berlimpah. Masa nyari orang 11 plus itu nggak bisa yang baik-baik gitu loh. Nah, ini maksud saya adalah mau berpikir jangka panjang bahwa Indonesia itu layak untuk menjadi juara dunia kalau betul-betul sepak bola dikelola secara baik, secara serius, hingga mampu melahirkan pesepak bola yang luar biasa. Jumlah orang kita itu juga lebih banyak, meskipun itu bukan ukuran ya, tetapi ini menjadi potensi yang cukup besar. Jumlah banyak tidak berarti terbaik, tapi ini jumlah banyak otomatis menyiapkan potensi dan SDM yang jauh lebih besar daripada mereka yang jumlahnya sedikit. Penduduk Spanyol itu paling berapa sih? Penduduk Argentina paling berapa sih? Kalah jauh dengan Indonesia. Cuman kita mungkin penangannya tidak serius. Yang menangani kan juruhan ada bahasanya itu gak becus gitu kira-kira. Orang kan akhirnya berpikir seperti itu. Bagaimana sampai masuk Piala Dunia. Jadi menurut saya dari kasus ini harus menjadi sebuah trigger untuk memperbaiki dalam semua lini. Ya, bukan hanya dalam kasus hukumnya, tetapi ini banyak babaliutnya, banyak kerumitan yang terjadi di manajerial sepak bola. Karena itu pemerintah mesti memberikan perhatian serius ya untuk tidak saja kasus ini, tetapi memperhatikan serius sepak bola secara umum dan juga masa depannya. Baik Bang Tony, sebagai penutup singkat, apa yang ingin diingatkan kepada masyarakat ini yang nggak boleh lewat gitu oleh masyarakat, yang harus disoroti dari pemerintah itu apa sebagai penutup? Ya, yang perlu disoroti dari pemerintah, berpikirlah, saya setuju dengan Pak Dahlan Iskan, tulisannya bagus, singkat, padat, dan menyentuh gitu kan. Ya, kita mohon kepada pemerintah fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan. Jangan diganggu oleh hal-hal yang bukan merupakan tugas pemerintah. Apalagi sekarang Pak Jokowi itu tinggal terakhir hanya 2 tahun. Ya, 2 tahun manfaatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas, memberikan legacy dan akhir yang terbaik dengan servis sebaik-baiknya untuk bangsa dan rakyat. Tidak usah ikut mengurusi hal yang lain, termasuk capres-capresan. Biarlah itu berjalan, nggak usah diurus. Urusi negara, urusi bangsa, urusi rakyat,
berikan yang terbaik di akhir masa jabatan betul-betul untuk rakyat, sehingga rakyat kemudian hormat, apresiasi, dan menyimpan memori kehebatan Pak Jokowi sebagai kepala negara, membangun bangsa dan masa depan. Baik. Terima kasih Bang Tony atas dialognya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Kita jumpa lagi insya Allah Rabu depan. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam. Demikianlah Iwan Ahwat dialog kita dengan Bang Tony Rosyid, pengamat politik dan juga pemerhati bangsa. Kita akan lanjutkan ke berita-berita lainnya.